Praktisi hukum menyikapinya Jadi apakah? gini, hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Ambar Joni, saya belum lihat gitu loh. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu udah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Tapi kan posisinya lagi di Nusa Kambangan, dia punya hak nggak sih Bang buat bisa dihadirkan langsung? Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang kalau ada alasan yang dapat dibenarkan itu benar. Makanya saya bilang apakah memang Ambar Joni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang, ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk membaca pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh. Gangguan sinyal itu paling sering itu, ya. Tapi Bang, kalau melihat situasi Nusa Kambangan ini benar nggak sih? Aku malah justru agak ragu sampai bahwa ditutup, sampai diborgol kaki dan tangan. Makanya saya tidak tahu apakah memang dia sangat membahayakan atau tidak. Aku nggak bisa komen soal itu, ya. Aku nggak bisa komen, ya. Tapi kalau memang dia sangat membahayakan, ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak gitu loh. Tapi kalau yang abang lihatnya Ambar Joni tidak membahayakan. Aku nggak melihat. Dia bukan teroris. Bahwa kalau dia adalah pengedar, ya. Apa bedanya sama yang lainnya? Ya maksud saya, ya dikerengkeng aja di Jakarta. Di waktu sidang diantar gitu kan. Nggak Gitu perlu loh. dibuang ke Nusa Kambangan. Ya itulah makanya kalian cowok-cowok bekerjalah yang benar, cari uang yang benar seperti Hotman. Yang nyinyir-nyinyir coba bertobat. Itu banyak yang nyinyir sama aku, tapi karena iri. Siapa Ya. salah satunya? Apa? Yang nyinyir siapa? Ya dia lah, dia lah katanya itu biasa itu di mana-mana itu. Tapi aku nggak pernah nyinyir sama orang. Kalau gua nggak pernah nyinyir, orang mengkritik gua pun nggak apa. Tapi kalau udah kelewatan langsung bum seperti si botak, ya, seperti si Rasman dan sudah langsung 1,5 tahun penjara begitu, ya. Apalagi? Siap. Terima kasih Bang. Ya? Ya siap. Nanti kalau Iya. Oke. Ya kita lihat lah nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya. Kalau memang nanti memang ternyata membuktikan kalau proses ini tidak lancar, ya sudah lah, offline aja lah, daripada majelis hakim juga bingung juga gitu kan? Iya, maksud saya yang mulia. Oke. Oke. Kalau Pak kami sudah bisa menangkap ini saudara. Iya, kami gini loh, sedangkan saya untuk bicara sama pengacara saya itu harus membuat bersurat dikirim ke halaman di sini, ya kan? Dan saya sudah bagaimana cara saya memberitahukan kepada penguasa hukum. Nah lalu berjalan beberapa hari setelah saya berbicara setiap hari, lalu dapat diberitakan kepada pengacara saya. Dan setelah diberikan ke pengacara saya pun itu juga masih menunggu waktunya lama di prosesnya ini, hanya kurang makan waktu sekitar 1 minggu atau waktu 2 minggu. Nah jadi saya bayangkan itu nggak bisa kondusif. Oke, itu sudah selesai kemarin ya. Kita lihat ke depan, kita lihat 1 minggu ke depan ya. Gimana ya, kalau masih tetap susah ya sudahlah, kita offline aja bagaimana, nanti majelis akan menentukan sikap lebih cepat mungkin ya. Itu ya. Oke. Itu yang menentukan. Itu ya, dan ya sudah. Kita lihat seminggu ke depan, jadi kami kasih waktu kesempatan 1 minggu. Kalau masih 1 minggu ke depan ternyata masih ribet, masih prosedur, masih gini-gini, ya sudah lah, mungkin kita offline aja sidangnya, kita belum tahu ya. Itu ya. Yang mulia ini dari semua terdakwa yang sidang tempat itu mereka semua tidak
saudara terdakwa ya, kalau itu bukan kewenangan kami untuk membahas itu ya. Maksud saya gini, maksud saya di sini karena mungkin terbentuk dengan SOP yang mulia. Ya SOP-nya di sini yang karena ini super maksimal yang mulia, super maksimum. Mereka pun juga nggak akan bisa segampang itu lagi yang mulia. Sedangkan kami kemana-mana itu tutup mata kami yang mulia. Sedangkan ini sekarang aja kami sebenarnya di borgol tangan kaki kami. Cuma baru saat ini aja ini bukan borgol yang tangan kami. Tapi kaki seperti borgol. Nah, dengan bertopeng semua petugas di sini ya. Nah, jadi kan maksud saya ini kami bermohon gitu loh, yang boleh memberikan ketetapan yang sudah kita apply agar semua persidangan bisa cepat, bisa tiap minggu selesai kan gitu segala macam. Kita bisa sampai kepada kesimpulan kalau peraturan ini insya Allah gitu kan baik gitu loh.